Selamat sore, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, kita berada di tempat ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan rasa syukur kita yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita mau satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau, Allah yang mengasihi kami Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Penyertaan-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Segala pujian kami, segala sembah kami Tuhan, kami mau naikkan hanya bagi-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau-lah Allah yang layak untuk menerima segala pujian kami. Biarlah Engkau yang hadir saat sore hari ini Tuhan, Engkau yang bertata atas setiap pujian kami. Dan kami percaya Engkau melawat setiap kami Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami boleh bawa kemenangan, sorak-sorai dan sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Hanya Engkau-lah Allah dan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus.
sebab Engkau Allah penebus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin.
Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau tenangkan hati kita. Seperti kasih-Mu Tuhan.
sukacita telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami dari hati yang sungguh percaya, dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu, 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan, kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami, beri kami hati yang rendah, hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran firman, sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan satuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali bersama. Shalom. Shalom. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah hidup yang seimbang. Hidup yang seimbang. Seimbang punya arti ya, sebanding, selaras. Sekali lagi, kata seimbang itu punya arti sebanding, selaras. Umat Tuhan yang hidupnya seimbang ini menunjuk pada sebuah kondisi atau keadaan di mana unsur-unsur kehidupan, aspek-aspek kehidupan manusia berada pada proporsi yang tepat, serasi dan harmonis, sehingga tidak didominasi oleh satu aspek atau satu unsur secara berlebihan. Saya ulang saudara, nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi kalau Bapak boleh mau menulis boleh, ini definisi gitu ya. Karena judul pertemuan firman Tuhan kita adalah hidup yang seimbang, ya. Nah, tentu kita perlu tahu apa maksud seimbang itu apa. Seimbang itu menurut kamus punya arti sebanding, selaras. Itu seimbang, ya. Nah, umat Tuhan yang hidupnya seimbang, maka hal ini menunjuk pada sebuah kondisi atau sebuah keadaan di mana umat Tuhan yang hidupnya seimbang ini ya, kondisi hidupnya, unsur-unsur kehidupan, aspek-aspek kehidupan yang ada dalam diri umat Tuhan itu berada pada proporsi ya, yang tepat, yang serasi, yang harmonis, sehingga tidak didominasi oleh satu unsur atau satu aspek kehidupan secara berlebihan. Maksudnya begini, kalau umat Tuhan memiliki hidup yang seimbang, maka semua hal, semua unsur yang ada dalam hidup umat Tuhan itu akan sebanding, akan seimbang, akan selaras, akan serasi, akan harmonis. Tidak ada yang satu lebih mendominasi, lebih menguasai, tapi yang satu sangat lemah atau bahkan sama sekali tidak ada. Itu arti kata seimbang. Ya, nanti kita akan belajar, kita akan tahu. Ya, karena memang seimbang atau hidup yang seimbang ini salah satu hal yang perlu, hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Kalau hidup tidak seimbang, berbahaya.
Ya, nanti kita akan lihat, kita akan belajar, kita akan tahu. Hidup yang tidak seimbang membuat seseorang bisa menjadi ekstrim, berlebihan dalam satu hal, berlebihan dalam satu aspek kehidupan, berlebihan dalam satu unsur kehidupan, sehingga akhirnya jomplang. Seperti timbangan itu ya, kalau timbangan Bapak Ibu pergi ke pasar tradisional, ya sekarang mungkin sudah agak jarang, tapi kalau dulu setiap pasar tradisional itu pasti menggunakan timbangan. Timbangannya itu seperti sebuah neraca gitu ya, seperti kayak sebuah neraca yang ada itu apa itu namanya ya. Jadi membandingkan yang sisi satu yang dikasih pemberat, yang sisi satu barang yang ditimbang. Nah, gini kan modelnya seperti ini kan. Nanti kalau barangnya sudah ditaruh, otomatis waktu barang ditaruh, timbangannya itu langsung jelek gitu so. Ya, yang belum dikasih beban ini langsung terangkat, yang dikasih beban itu langsung turun. Nah, supaya seimbang, maka yang satu yang terangkat itu dikasih beban. Beban seperti kayak batu neraca gitu ya. Ada yang 5 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo. Tahu ya maksud saya ya. Ditaruh gitu ya, ditaruh sampai akhirnya sampai pada satu titik ya, itu ketemu rata. Tadinya kan jomplang, dikasih beban mulai sampai pada satu titik rata. Itu namanya seimbang. Nah, ketika sudah rata, akhirnya pedagang atau penjual itu jadi tahu, oh dilihat ini pemberatnya ini ya, ada 5 kilo, ada 2 kilo, ada 1 kilo, ada setengah kilo. Oh berarti ini barang ini yang ditimbang ini beratnya itu 8,5 kilo. Karena ada 5 kilo satu, ada 2 kilo satu, ada 1 kilo satu, dan ada setengah kilo satu. Maka ini dijumlah, oh beratnya 8,5 kilo. Nah kira-kira seperti itu ya. Mungkin adik-adik ada yang belum pernah melihat. Tapi kalau orang-orang yang zaman dulu seusia saya pasti tahu timbangan seperti itu. Ya, kalau timbangan sekarang sudah beda, so. Timbangan sekarang itu sudah memakai timbangan digital. Ya, tinggal ditaruh ceklek langsung angkanya keluar. Ya, 7,5 kilo, 8,5 kilo, gitu ya, atau berapa gitu ya, itu digital. Nah, seimbang itu seperti itu. Hidup kita sebagai umat Tuhan itu harus seimbang, harus selaras, ya. Porsi unsur kehidupan yang ada dalam diri kita itu harus seimbang, harus selaras. Nah, sekarang kita akan masuk poin pentingnya, ya. Unsur-unsur kehidupan apa dalam diri kita sebagai umat Tuhan yang harus seimbang, yang harus selaras, supaya apa? Tidak ekstrim. Tidak juga kalau seperti timbangan itu jomplang, ya, jomplang, berat sebelah, berat sisi, tidak, tapi bisa seimbang, selaras. Yang pertama, keseimbangan yang Tuhan inginkan yang ada dalam hidup umat Tuhan yang pertama adalah seimbang antara Tuhan dan tanggung jawab. Sekali lagi, seimbang antara Tuhan dan tanggung jawab. Kita buka Alkitab dari Matius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-33. Ini salah satu ayat yang cukup terkenal, tapi kita akan baca kembali. Matius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus tidak berkata carilah Tuhan saja atau carilah kerajaan Allah saja. Tidak bisa. Ya, tapi firman Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti ini punya pengertian dalam hidup ini, dalam hidup kita sebagai umat Tuhan waktu di dunia ini. Kita tidak boleh
hanya mencari Tuhan saja. Tidak boleh. Ya, ada umat Tuhan yang berkata, pokok yang penting dalam hidup ini cari Tuhan saja, yang lain tidak usah. Ini keliru, ini salah. Ya, bagaimana dengan tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan, yang harus bekerja? Ingat waktu setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah. Berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada karya, ada kerja yang harus dilakukan. Nah, ada orang yang salah, mereka berpikir bahwa yang penting dalam hidup ini hanya cari Tuhan saja. Yang lain tidak usah, yang lain tidak penting. Ini keliru, ini salah. Ya, sehingga akhirnya hidup umat Tuhan ini tidak seimbang. Padahal tadi dikatakan yang pertama kita harus seimbang antara Tuhan dan tanggung jawab. Nah, umat Tuhan yang hanya mencari Tuhan saja dalam hidupnya, maka dia tidak mengerjakan yang lain. Dia tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang lain. Sehingga akhirnya ada umat-umat Tuhan ya, yang sehari-hari pun hidupnya hanya pergi ke gereja terus. Senin pagi gereja, Senin sore gereja, Selasa pagi gereja, Selasa sore gereja, Rabu pagi terus. Setiap hari gereja. Ya, bukan salah mencari Tuhan, itu bukan salah. Tetapi ini nggak seimbang. Lah, bagaimana dengan yang lain? Ada yang harus dikerjakan, ngurus keluarga, ngurus pekerjaan, dan hal yang lain yang harus dikerjakan sebagai tanggung jawab kita terabaikan, diabaikan. Ya, karena apa? Alasannya pokok yang penting cari Tuhan saja. Ya, keluarga diabaikan, pekerjaan diabaikan, hal-hal yang lain dalam kehidupan diabaikan. Ini tidak betul. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Berarti Tuhan tidak memerintahkan untuk kita mencari Tuhan saja, sehingga yang lain dianggap tidak penting. Tidak. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan prioritas yang benar, skala prioritas yang benar, di mana Tuhan itu harus ada di tempat yang pertama. Tuhan harus ada di tempat yang utama. Itu maksudnya. Tetapi yang lain harus dikerjakan, yang lain harus dilakukan. Tanggung jawab kita harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu ya, tidak boleh salah, tidak boleh salah. Karena kalau salah bahaya. Akhirnya hidup umat Tuhan jadi gak seimbang. Ya itu kan. Sampai saya dulu waktu saya pemuda remaja itu pernah dengar ada suami yang marah kepada istri karena istri ini begitu mengikuti banyak kegiatan rohani seperti yang saya ceritakan tuh ya, pagi siang sore setiap hari. Suaminya marah, suaminya bilang wis tidur di gereja, seperti gitu ya, cari makan di gereja, minta makan di gereja, sekalian gak usah pulang. Ya, karena suaminya jengkel lah, kamu punya tanggung jawab di rumah, ngurus keluarga, ngurus rumah tangga, kamu geletakno, kamu tinggalkan dengan dalih, dengan alasan aku mau mencari Tuhan saja. Nah ini harus diubah. Mindset pikiran seperti ini harus diubah. Tidak benar. Itu hidup yang tidak seimbang. Tuhan tak mau kita seperti itu. Tuhan bilang memang harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Tuhan sebagai prioritas yang pertama, prioritas yang utama. Itu betul. Tapi hal yang lain harus dikerjakan. Hal yang lain wajib dilakukan. Contoh, kalau Bapak Ibu ditanya bagi yang kerja, ya, apakah ketika kita berada dalam dunia kerja cukup hanya berdoa saja? Cukup doa tok nanti berkah Tuhan kirim.
Doa saja nanti uang itu datang. Doa saja nanti rezeki itu mengalir. Cukup, so? Nah, kalau Bapak Ibu ingat ada sebuah moto berkata ora et labora. Apa artinya? Berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Ya, doa tidak bisa menggantikan usaha kita. Usaha kita tidak bisa menggantikan doa kita. Ini penting, ya sekali lagi ini penting supaya kita nggak salah, ya nggak salah pemikiran kita ya, sehingga kita punya kehidupan yang seimbang, seimbang antara Tuhan dan tanggung jawab kita, seimbang antara doa dan usaha. Satu sisi memang harus berdoa, harus, karena kita sadar kemampuan kita terbatas. Tapi di sisi yang lain ingat kita harus bekerja, berjuang, berusaha. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab. Ini yang pertama. Ya, saya tidak bicara panjang lebar lagi, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah nangkep. Perlu ada keseimbangan antara Tuhan dan tanggung jawab. Keduanya harus berjalan bersama. Seperti timbangan tadi ya, harus seimbang. Tidak boleh, pokoknya yang penting Tuhan saja, tidak bisa. Yang penting tanggung jawab saja, tidak bisa. Umat Tuhan harus seimbang kedua-duanya. Tuhan tanggung jawab juga. Oke, ya sekarang kita masuk yang kedua. Seimbang yang kedua adalah seimbang antara rohani dan jasmani. Seimbang antara rohani dan jasmani. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal yang ke-5 di ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 di ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini berkata di dalam doanya, ya, Paulus berkata, biarlah roh, jiwa, tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Berarti dalam diri setiap manusia ini kan pasti bukan hanya memiliki tubuh yang kelihatan, tetapi juga memiliki jiwa dan roh yang tidak kelihatan. Betul kan? Kalau Bapak Ibu Saudara hanya punya tubuh tapi tidak punya jiwa, tidak punya roh, bahaya. Itu berarti jadi apa, Saudara? Mayat, jenazah. Mayat atau jenazah kan begitu. Dia punya tubuh, mayat jenazah itu punya tubuh, Saudara. Tapi jiwanya, rohnya sudah tidak ada. Sudah meninggalkan tubuhnya, sudah berpisah dari tubuhnya. Nah itu mayat, jenazah, orang mati. Nah kita yang masih hidup tidak demikian. Kita yang masih hidup dalam diri kita itu selain ada tubuh yang kelihatan, yang bersifat lahiriah, fisik ini, tapi juga ada jiwa dan roh. Hendaknya keseimbangan antara rohani dan jasmani dimiliki oleh setiap umat Tuhan, karena Tuhan memperhatikan seluruh aspek hidup kita, baik jasmani kita, demikian juga rohani kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, mari kita lihat sebentar ya. 1 Timotius pada pasal yang ke-4 di ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Cukup sampai situ. Dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji dan seterusnya. Ayat ini
disampaikan bukan untuk merendahkan atau menyepelekan tubuh atau fisik kita, bukan. Tetapi ayat ini disampaikan untuk mengingatkan tubuh kita itu penting. Tetapi yang tidak kalah penting juga adalah roh kita. Sekali lagi ya, ayat ini disampaikan bukan berarti menyepelekan atau merendahkan fisik atau lahiriah atau tubuh kita. Tetapi ayat ini disampaikan untuk mengingatkan kita bahwa tubuh kita itu penting. Tetapi roh atau rohani kita itu juga penting. Itulah sebabnya dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Berarti punya kegunaan. Nah, sekarang banyak orang mulai sadar tentang betapa pentingnya untuk memperhatikan kesehatan tubuh. Ya, salah satunya olahraga. Mungkin olahraga yang ringan bagi yang sudah usianya cukup lanjut, ya, jalan, kayak begitu ya. Itu penting, so. Jangan sampai males jalan. Ada orang yang di rumah tuh sukanya cuma duduk saja, duduk tidur, duduk tidur, duduk tidur. Ini tidak sehat. Orang yang seperti gini saya pastikan tidak sehat. Ditambah lagi duduk tidur, makan, duduk, tidur, makan. Nah ini saya jamin, saya jamin. Berapa tahun ke depan kalau punya kebiasaan seperti ini, saya berani jamin, pasti sakit. Tidak percaya, mau dicoba, silakan. Tapi kalau sakit jangan salahkan saya. Karena apa? Tidak ada aktivitas tubuh, tidak ada gerak, tidak ada raga yang diolah atau olahraga, tidak ada. Saya ingat beberapa tahun yang silam, waktu kakak ipar saya, kakaknya itu gembala, itu Pak Widarto, itu masuk rumah sakit kena COVID waktu itu varian Delta. Ya, varian Delta itu kan cukup parah, so. Waktu itu banyak orang yang meninggal karena itu. Nah, Pak Widarto waktu sakit itu ya cukup parah juga, masuk di ICU sekian berapa ya? Kurang lebih hampir 1 bulan. 1 bulan lebih, so. Ada di ICU dan itu dalam posisi ditidurkan. Bukan maksudnya bukan tubuhnya ditidurkan, pasti tubuhnya ditidurkan itu pasti. Tapi tidak sadar. Jadi dengan diberikan suntikan dan sebagainya ditidurkan. Memang dibuat oleh dokter seperti itu untuk mengobati, menyembuhkan sakitnya, maka ditidurkan sekian lamanya, 1 bulan lebih. Oh, ditidurkannya 13 hari, tapi ada di ICU-nya 1 bulan lebih. Nah, ketika sudah mulai membaik, ya, itu karena memang tidak pernah melakukan aktivitas apa-apa sekian lamanya, so. Itu waktu Pak Widarto disuruh bangun dari tempat tidur, tidak bisa. Mau duduk itu tidak bisa, mesti dibantu. Jangan lagi jalan pasti tidak bisa. Padahal usianya waktu itu masih sekitar berapa ya, 50-an lah. Ya, belum sampai tua-tua banget. Ya. Tapi karena sekian lamanya cuma aktivitasnya diem di tempat tidur, so. Setelah sadar, tidak bisa. Mau duduk mesti dibantu, diterapi. Mau jalan mesti dibantu, diterapi. Sampai berapa lama? Dibantu, diterapi, dibantu, diterapi, dibantu, diterapi, sampai akhirnya mulai. Ya, setelah latihan duduk, latihan jalan, dan seterusnya. Baru kemudian akhirnya sampai pada satu titik bisa kembali beraktivitas. Ya. Jadi kalau tubuh tidak digerakkan, itu pasti tidak sehat. Nah, jadi kan Bapak Ibu Saudara, alangkah baiknya kalau kita mulai memperhatikan tubuh kita. Karena tubuh kita, jasmani kita, tubuh kita yang kelihatan, itu juga penting. Itu firman Tuhan berkata, latihan badani. Badan kita, tubuh kita perlu dilatih, perlu digerakkan, perlu diolah, olahraga. Ya, jadi maaf, jangan males olahraga. Setidak-tidaknya jalan. Itu dulu. Ya, kan semua orang kan pasti bisa jalan. Ya, jalan muteri daerah sekitar rumah itu ya. Mungkin berapa, ya katakanlah 10 menit, 15 menit, 20 menit. Itu jadi olahraga buat kita. Karena latihan badan itu berguna.
tetapi kegunaannya itu terbatas. Mengapa terbatas? Karena latihan badan ini dibandingkan dengan ibadah. Ibadah itu olah rohani. Kalau latihan badan ini itu olah raga. Raganya, tubuhnya yang diolah. Tapi kalau ibadah itu olah rohani. Nah, ibadah dibandingkan dengan olahraga itu kegunaannya tentu lebih besar, lebih banyak ibadah. Karena waktu olahraga, Bapak Ibu, Saudara, saya menikmati kegunaan olahraga cuma selama kehidupan kita di dunia ini. Kalau sudah COVID, sudah mati, kegunaan olahraga itu sudah tidak ada. Betul? Ya kan, kalau sudah mati, ini tubuhnya kembali kepada debu tanah, ya sudah. Fungsi olahraga sekalipun tubuhnya atletis sudah tidak ada gunanya. Karena apa? Tubuhnya kembali kepada tanah. Tetapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan kehidupan. Nah, olah rohani, jadi ibadah olah rohani itu berguna. Waktu di dunia berguna, nanti waktu setelah meninggalkan dunia juga berguna. Ya, waktu Bapak Ibu Saudara dan saya beribadah sungguh-sungguh, kita diberi kekuatan yang baru melalui pujian, melalui firman Tuhan. Demikian juga waktu kita memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, kita bertepuk tangan, misalkan begitu, Saudara. Tepuk tangan itu membuat kita itu sehat. Betul, Saudara. Ya, saya pernah mendengar sebuah survei berkata waktu tangan kita ditepuk dengan sungguh-sungguh, Saudara. Ini peredaran darah yang ada di tangan ini yang mungkin tadinya agak kurang lancar, ada sumbatan atau apa, itu bisa jadi lancar. Nah, sebab itu kalau tepuk tangan, saya usul tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Kalau bisa tepuk tangan itu kedengaran suaranya. Jangan tepuk tangan gini, Jom. Ini tepuk tangan atau nyentuh tangan, Jom. Nanti tidak ada hasilnya, ya, tidak ada gunanya, cuma gini-gini aja. Ya, kalau tepuk tangan, ya tepuk tangan sungguh-sungguh. Supaya apa? Itu bagian dari ibadah kita, ternyata menghasilkan juga tubuh kita jadi ikut digerakkan, tubuh kita juga jadi kena dampak sehat. Nah, itu salah satunya, ya. Berguna untuk hidup di dunia ini, ibadah. Kita dapat kekuatan menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, berguna. Nanti tinggalkan dunia, ibadah, olah rohani kita juga tentunya berguna, membawa kita siap untuk bertemu dengan Tuhan, membawa kita siap untuk memberikan pertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi yang kedua, seimbang antara rohani dan jasmani. Tuhan Yesus sendiri waktu ada di muka bumi, ya, kalau Bapak Ibu baca dalam Markus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-31. Mari kita lihat sebentar, ya. Markus pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-31. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berkata kepada para murid, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi ternyata waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan berkata kepada para murid, waktu kan memang ada sebuah tugas yang Tuhan berikan, ya, melayani, ya, para murid melayani bersama Tuhan. Nah, waktu melayani ada banyak orang yang datang. Karena begitu banyak orang datang, dikatakan sampai makan itu tidak sempat. Sampai pada satu titik Tuhan bilang, ayo sekarang kita pergi ke tempat yang sunyi, ya, tempat yang sunyi itu maksudnya tempat yang sepi, tidak ada lagi orang yang datang kepada kita, supaya kita bisa sendirian, supaya kita bisa istirahat. Ya, jadi saudaraku, kalau Tuhan Yesus saja waktu di muka bumi mengajarkan kepada para murid pentingnya istirahat, maka kita pun sebagai umat Tuhan harus
memiliki waktu istirahat untuk tubuh kita. Tidak boleh diforsir. Diforsir itu maksudnya dipaksa. Ada orang-orang yang diforsir begitu rupa sampai akhirnya mengalami kelelahan yang amat sangat. Tubuhnya kelelahan amat sangat, rohaninya juga kelelahan amat sangat. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya, dulu saya pernah melihat ada seseorang yang kalau saya lihat itu saya sempat kagum. Kagumnya begini ya, saya lihat orang ini tidak pernah kesel. Ya kalau menurut pandangan saya, gak tahu kesel. Ya tidak tahu capek maksudnya gitu ya. Pagi sampai sore kerja, sore pulang di rumah dia melakukan aktivitas. Bahkan dia memperbaiki rumahnya itu diperbaiki sendiri. Dari itu sore pulang itu sampai malam. Sabtu kerja setengah hari, pulang itu rumahnya diperbaiki, dibangun sendiri. Saya sampai bilang luar biasa orang ini ya. Tidak kenal lelah, tidak kenal capek. Sampai saya ingat dulu ya, kakek saya pernah bilang, ya orang yang tidak kenal lelah itu kalau zaman dulu dibilang orang ini gak tuyuter. Tahu tuh ya, sudah pasti tahu ya. Jadi orang yang tidak pernah capek, ya orang yang tidak kenal lelah itu kakek saya dulu nyebut itu kayak mungkin ungkapan gitu ya, gak tuyuter gitu ya, gak punya pusar gitu ya. Karena apa? Kok heran kerja apapun terus dilakukan tidak pernah lelah. Tapi saudaraku, satu ketika saya terkejut. Orang yang saya anggap tidak pernah mengenal lelah nih ya, sampai membuat saya kagum kok ada ya orang kayak gini ya, nyambung terus, kerja terus, lakukan terus apapun ya, sampai satu titik kolaps. Dan sekali kolaps parah. Waduh, waktu saya lihat itu jadi satu pembelajaran buat saya bilang tidak boleh. Ternyata hidup tidak boleh seperti itu. Karena tubuh itu punya batasan. Tubuh, kekuatan tubuh kita itu punya batasan. Tidak boleh. Kolaps itu maksudnya ambruk. Waktu ambruk bukan sakit biasa loh, bukan cuma sakit flu gitu ya, bukan. Sakitnya parah. Dan berapa waktu kemudian mati ya. Padahal usianya belum tua-tua banget, belum. Saya sampai waktu lihat kisah itu, ini kisah nyata ya. Saya waktu lihat kisah itu saya bilang, aduh, saya mesti memperingatkan diri saya, warning, bahwa ternyata tubuh kita ini punya batasan. Ada juga hamba Tuhan yang melayani tidak mengenal lelah. Bagus, melayani tidak mengenal lelah itu bagus. Tapi saya mendengar beberapa cerita hamba Tuhan yang tidak membatasi pelayanannya. Bahkan dia berani membuka sebuah statement, siap melayani 24 jam. Saya bilang memangnya ini pelayanan kedukaan. Ya kalau pelayanan kedukaan kan itu ya 24 jam. Apotik 24 jam. Oh iya, itu memang kan itu dibutuhkan ya. Karena kan kalau pelayanan kedukaan ada 24 jam gimana orang mati itu tidak mengenal waktu. Tidak ada yang bilang, ya aku naik mati mesti pagi, jam kerja. Tidak ada. Orang mati itu tiba-tiba, tak mati itu. Ya, jadi pelayanan kedukaannya 24 jam. Ya masuk akal. Orang sakit juga tidak mengenal waktu, tiba-tiba bisa sakit, terserang sakit. Dibutuhkan mungkin mau cari apotik, ya. Nah 24 jam, ya masuk akal. Tapi kalau pendeta jangan sampai bilang saya siap melayani 24 jam. Jangan. Ya kalau saya tidak. Ya, saudara jangan sampai bilang, oh Pak Barat bilang siap naik 24 jam. Siapa sih ngomong? Saya tidak siap, ya saya tidak mampu dan saya tidak mau. Ya ini ada yang melayani sampai demikian rupa sampai satu titik kolaps. Di pelayanan ambruk, stroke. Apakah memuliakan Tuhan? Mungkin satu sisi berkata wah luar biasa ya, cinta Tuhan ya sampai kolaps di pelayanan. Tapi saya pikir ini berarti tidak bijak. Karena bagi kita ini diciptakan Tuhan punya keterbatasan. Ya, kita nggak boleh memforsir diri kita sedemikian rupa sampai kita mengalami kelelahan yang amat sangat. Tubuhnya kelelahan amat sangat, roh atau rohaninya juga kelelahan amat sangat. Ini berbahaya. Ya oke, nanti kita kembali. Jadi perlu ada keseimbangan antara tubuh atau jasmani dengan rohani.
harus seimbang. Tidak boleh jomplang. Memperhatikan tubuh tapi mengabaikan rohani, ini tidak benar. Memperhatikan rohani saja tapi mengabaikan tubuh, ini juga tidak benar. Kedua-duanya sama-sama penting, sama-sama harus diperhatikan, harus seimbang. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir semua. Kalau yang pertama kita sudah belajar seimbang antara Tuhan dan tanggung jawab, seimbang antara doa dan usaha, doa dan kerja harus seimbang. Yang kedua, seimbang antara jasmani dan rohani, harus seimbang. Yang ketiga, yang terakhir adalah seimbang antara menerima dan memberi. Sekali lagi, menerima dan memberi. Kalau diibaratkan seperti sebuah handphone, sekarang saya percaya setiap orang itu rata-rata pasti punya handphone, betul ya? Walaupun handphone yang mungkin tidak terlalu canggih, handphone yang jadul, tapi pasti punya, pasti. Ya kayak handphone saya itu handphone jadul. Dan yang dia lupa ini handphone seri apa? Harus ditanyai. Ya seri ini sudah terlalu kuno nih ya. Saking kunonya ada banyak aplikasi yang mau saya perbarui tidak bisa. Ya karena sudah kuno, ya tidak apa-apa, pokoknya bisa dipakai itu aja saya bilang gitu ya. Kalau ada masalah. Tetapi setiap orang pasti punya handphone. Nah, ketika handphone itu dipakai, sekalipun handphone itu paling canggih, paling bagus, paling mahal, tapi kalau handphone itu hanya dipakai saja tanpa dicas, maka saya berani memastikan sampai pada satu titik handphone itu akan mati. Tidak percaya mau dicoba boleh. Oh Pak, saya punya handphone seri tertinggi, saking tingginya harga nih sampai di atas 20 juta. Ada handphone yang seperti itu, iPhone, Samsung seri apalah, harganya sampai lebih dari 20 juta. Tapi sekalipun di atas 20 juta, saya tanya, kalau handphone itu selalu dipakai, tidak pernah dicas, bisa nyala terus? Ada handphone yang selalu nyala terus tanpa dicas? Tidak ada. Sekalipun handphone yang paling canggih tetap harus dicas. Cuma mungkin ada yang karena canggih ngecasnya cuma singkat. Ya waktunya kalau handphone jadul ngecasnya sampai sekian jam, tapi handphone yang canggih ngecasnya cuma 15 menit. Sudah terisi banyak. Gitu. Tapi tetap mesti ngecas. Tetap. Ya. Handphone yang terus dipakai tanpa dicas maka handphone itu akan mati. Sebaliknya, kalau handphone yang hanya dicas terus tapi tidak pernah dipakai, lama-lama apa sih? Rusak. Handphonenya tidak pernah dipakai, dicas terus dicas. Sepanjang kehidupan handphone itu dicas terus. Saya berani pastikan satu titik rusak. Entah baterainya ngembung, entah baterainya meledak karena panas, ya, atau efek-efek yang lain. Tapi yang pasti rusak. Seharusnya seimbang, ada waktunya handphone dipakai. Setelah dipakai sampai pada persentase tertentu, mungkin 20%, mungkin begitu ya, dicas. Setelah dicas sampai persentase baterai 90 atau di atas 90, dicabut, dipakai lagi. Demikian selanjutnya. Itu namanya seimbang. Ada waktunya dipakai, ada waktunya dicas. Hidup ini juga begitu. Hendaknya kita umat Tuhan memiliki keseimbangan antara menerima dan memberi. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Ini juga salah satu ayat yang terkenal ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 di ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, jadi ini perkataan Tuhan Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus berkata adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima. Berarti dalam hidup ini ada waktunya kita itu menerima, tetapi ada waktunya juga kita itu memberi. Seperti handphone tadi, kalau dia cuma menerima, dicas itu kan menerima, maka sampai pada satu titik rusak. Sebaliknya kalau handphone hanya dipakai terus, dikuatkan terus, dayanya dipakai, dikuatkan terus, sampai pada satu titik mati. Hidup juga demikian. Kalau kita umat Tuhan tidak seimbang antara menerima dan memberi, itu berbahaya. Hidup yang hanya menerima akan membuat seseorang menjadi egois. Sebaliknya, hidup yang hanya memberi tanpa hikmat akan membuat seseorang menjadi lelah dan habis. Iya kan? Hanya memberi tanpa pernah menerima. Pokoknya ngasih terus, jadi lelah, satu saat habis. Karena selalu memberi. Tidak bisa. Hidup harus lengkap, harus seimbang. Ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita memberi. Mungkin ada orang-orang yang berkata, Pak, saya tidak bisa memberi secara finansial. Maksudnya saya tidak bisa memberi uang. Tidak apa-apa. Kalau memang kita tidak bisa memberi uang, ya, membagikan berkat, memberi uang kepada yang lain yang membutuhkan, tidak apa-apa. Paling tidak apa yang Bapak Ibu Saudara bisa beri? Memberi bantuan berupa doa bisa. Memberi bantuan berupa tenaga bisa. Memberi bantuan berupa waktu bisa. Nah yang parah, memberi uang tidak mampu, memberi bantuan doa males, memberi bantuan tenaga ogah, memberi bantuan waktu emangnya gue pikirin. Ini repot. Ada orang yang gini, maunya cuma nerima, tapi memberi tidak mau. Nah ini tidak baik. Ini tidak sehat. Tuhan bilang adalah lebih berbahagia, adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara kita mau belajar seimbang antara menerima dan memberi. Ada waktunya kita menerima, tetapi ada waktunya juga kita memberi. Ya, hidup yang seimbang bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang teratur di bawah kehendak Tuhan. Kalau diibaratkan seperti sebuah mobil, ya, kalau saudara lihat mobil, hidup yang seimbang itu diibaratkan seperti sebuah mobil. Maka mobil itu punya 3 hal yang penting. Kendaraan roda 4 itu punya 3 hal yang penting. Apa kira-kira Bapak Ibu? 3 hal yang penting dalam mobil itu apa? Yang pertama, apa? Hah? Mesin, katanya. Mesin ya. Mesin itu biasanya untuk menjalankan perlu apa? Tadi saya sudah dengar dari jam. Yang ditekan-tekan bisa juga. Gas. Itu yang pertama. Karena kalau udah ada gasnya, tidak bisa jalan. Walaupun ada mesin, tidak ada gasnya, saudara mau jalan gimana? Tidak bisa. Mesti ada pedal gasnya. Ya, mesin tanpa pedal gas tidak bisa jalan. Mesti ada pedalnya. Ya, entah pedal di tangan, kalau itu sepeda motor, entah pedal di kaki. Sepeda motor listrik, mobil listrik pun tetap masih menggunakan pedal. Sama, ya, pedal gas. Yang kedua, selain pedal gas, yang tidak kalah penting adalah rem. Mau punya kendaraan tanpa rem, tak kasih kendaraan baru, tapi tidak mau remnya. Ferrari, misalkan begitu, atau mobil apa yang mahal, ada ini mobil, ya boleh kamu pakai mobil ini sepuasmu boleh, tapi dengan catatan mobil ini tidak ada remnya. Mau semua ada yang berani? Waduh, kalau saya angkat tangan berarti remnya tapi apa kan pasti nabrak tembok, nabrak orang, nabrak pagar, nabrak apa pasti. Kalau nggak ada remnya ya kan? Penting, ya. Yang ketiga, yang terakhir yang nggak kalah penting dalam sebuah mobil, ada gas, ada rem. Yang ketiga apa Hah?
setir kemudi. Loh iya toh, lainnya cuma punya gas, punya rem, gak mau setiri, tujuannya kemana? Tidak bisa diarahkan. Ya kecuali nanti mungkin ada yang bilang, Pak, sekarang sudah ada yang otomatis, Pak. Memang saya melihat di YouTube, wah sekarang canggih, ya ada otomatis. Ya, karena saking hebatnya otomatis ini, kalau mau parkir nggak usah bingung, tinggal tekan di komputer, nanti bisa parkir sendiri. Nah, ini menolong orang yang sulit parkir. Karena saya pernah ketemu sama seseorang, ya, dia bingung, waktu sampai di tujuan dia bingung. Loh, kenapa kok kamu bingung? Iya, saya bingung parkirnya apa? Katanya, loh, saya tanya, kok bisa bingung parkirnya apa? Dari saya tanya, kamu pergi apa? Kamu sampai di tujuan, ya saya selalu minta bantuan orang kalau parkir. Wah. Jadi mau parkir kebingungan, ya, apalagi harus sudah parkir paralel, wah lebih pusing lagi, ya, waduh sulit. Nah, tapi sekarang kan gampang, tinggal ada komputer, ditekan komputer, bisa parkir sendiri. Bahkan ada mobil yang sudah canggih, dari sini mau pergi ke TP, tinggal disetting di komputer, dari sini dipasang GPS ke TP, nanti jalan, saudara sudah tinggal tidur santai, mobilnya jalan sendiri, ya, mengemudikan sendiri sampai di TP. Tahu-tahu saudara bangun, lu bisa mau di TP. Tapi tetap intinya satu, mesti ada kemudinya. Cuma mungkin yang mengemudi bukan kita, yang mengemudi itu komputer, mungkin begitu. Tapi tetap mesti ada setere. Ini nggak harus setere, mengko kemana, Nggak mau kenceng terus, lurus terus. Kan jalan ada belok kanan, belok kiri, terus. Nggak mungkin kan, kenceng terus, nggak mungkin. Jujur di mana, sampai di mana, nggak karuan. Ya, mobil membutuhkan 3 hal ini. Ada gas, ada rem, ada setir. Hidup juga perlu seimbang. Gas itu diibaratkan seperti semangat dan kerja. Mobil yang punya gas sehingga bisa bergerak maju, itu bicara tentang semangat, kerja, itu gas. Rem itu bicara tentang hikmat dan istirahat. Mobil perlu punya rem supaya bisa berhenti, bisa menghindari sesuatu yang ada di depan, yang mungkin muncul dengan tiba-tiba. Hidup juga perlu punya hikmat dan istirahat. Itu jadi rem buat kita. Dan hidup juga perlu punya setir seperti mobil. Setir itu artinya apa? Yang menuntun, yang mengarahkan. Seharusnya yang menuntun, yang memimpin arah hidup kita adalah Tuhan. Kalau kita yang memimpin hidup kita sendiri, bisa salah. Salah membuat keputusan. Ingat Lot melihat daerah sekitar Sodom Gomora seperti taman Tuhan. Lalu tanpa berdoa, tanpa minta tuntunan Tuhan, lupa bahwa Tuhan yang harusnya jadi pegang kendali, pegang setirnya, pegang kemudinya, lupa. Lot langsung buat keputusan, wes aku ambil yang itu. Tapi tahukah Bapak Ibu, di tempat itulah kehancuran besar terjadi dalam kehidupan keluarga Lot. Bagaimana tidak? Harta benda yang didapat sekian namanya habis. Istrinya Lot jadi tiang garam. Kedua anaknya melakukan kebejatan moral. Mereka tidur dengan bapaknya sendiri. Incest. Wah, memalukan. Aib. Ini benar-benar terjadi dalam keluarga. Mengapa? Karena Lot salah membuat keputusan. Ada jalan yang disangka orang lurus, Amsal berkata seperti itu, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Ini Lot ngalami, tentu Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau mengalami seperti itu. Mari serahkan kepada Tuhan sebagai jurumudi kita, yang pegang kendali, yang pegang setir, yang menuntun dan mengarahkan hidup kita supaya kita tidak salah langkah, tidak tersesat, tidak salah arah, tapi terus ada di dalam kendali Tuhan. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita jadi umat Tuhan yang belajar untuk hidup seimbang. Yang pertama, seimbang antara Tuhan dan tanggung jawab, antara doa dengan usaha atau kerja. Yang kedua, seimbang antara jasmani dengan rohani. Jasmani penting, rohani juga penting, perlu diperhatikan. Yang ketiga, seimbang antara menerima dan memberi. Ada waktunya menerima,
tetapi juga ada waktunya memberi. Amin. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Demikian juga dengan pelayan perjamuan kudus, kita akan bersiap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, ajar kami Tuhan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan benar, memiliki kehidupan yang seimbang seperti yang Tuhan kehendaki. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digerak. Sekali lagi kita katakan dari doa kita, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan
kami terima. Sehingga setiap kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki kehidupan yang seimbang. Seimbang antara Tuhan dengan tanggung jawab, antara doa dengan usaha atau bekerja. Seimbang antara jasmani dengan rohani, dan seimbang antara menerima dengan memberi. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima bersama. Sementara kami umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Sungguh kami menyadari ada dosa kesalahan yang telah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Malam ini, sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni Tuhan akan segala dosa yang sudah kami lakukan lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, lewat pemikiran kami yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya jika kami mohon pengampunan dengan kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga sebentar kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Sungguh kami rindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini. Iman setiap kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan perjamuan kudus. Silakan, Waiser ya. Nanti Bapak Ibu Saudara sudah menerima bisa langsung bangkit berdiri, siapkan. Jangan lupa di hosti ada yang firman Tuhan yang bisa dibaca, kiranya jadi rema. Lewat satu pujian kita katakan, kasih Allahku sungguh tak berbunyi ketika Dia serahkan Kasih
kayu salib yang membuktikan betapa kasih Tuhan sungguh besar dan ajaib telah dinyatakan atas setiap kita umat-umatnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami dan melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sementara kita akan makan bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya dan sebentar kita akan minum bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini, maka kekuatan yang dari Tuhan sudah mengalir atas setiap kami, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang teguh di dalam Tuhan. Menghadapi apapun kami tidak goyah, kami tetap percaya, kami tetap menanti-nantikan Tuhan, karena kami yakin Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup menjamin dan memberikan kemenangan kepada setiap kami umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya. Kami percaya Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini, berkat-Mu sudah dicurahkan kepada setiap kami. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setelah selesai ibadah juga kami ada makan snack bersama. Tuhan kuduskan snack ini boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Berkati kepada yang sudah membagikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai malam Natal Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian.